Lagi-lagi heboh, kali ini tentang gapura gedung sate yang dipugar oleh Kang Deddy Mulyadi. Kehebohan ini diantaranya adalah mirip Candi Bentar, ini tuh nggak Sunda banget. Terus ada juga pendapat cuma gapura doang sampai ngabisin anggaran 3,9 miliar. Masih banyak yang lebih urgent daripada itu. So sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan kenapa setiap kebijakan Kang Deddy itu selalu menjadi sorotan publik? Yuk kita bedah tipis-tipis biar nggak miss. Gedung Sate adalah bangunan sejarah yang penuh dengan histori perjuangan yang dibangun tepatnya pada tahun 1920 sampai dengan 1924 atas inisiatif pemerintah kolonial Belanda lur. Nah, arsitek perancangnya ini bernama J. Gerber, orang Walanda ya, malain orang dan orang Sundanya. Sedang kata sate sendiri itu diambil dari ornamen tusukan sate yang berada di puncak gedung, dan 6 tusukannya itu sebagai simbol kalau dulu ini tuh dibangun dengan biaya 6 juta gulden atau kurang lebih sekitar 672 miliar rupiah. Nah, berdiri di atas lahan seluas 27.990,859 meter persegi dengan luas bangunan 10.877,734 meter persegi, terdiri dari basement seluas 3.039,264 meter persegi, lantai 1 4.062,553 meter persegi, teras lantai 1 212,976 meter persegi, lantai 2 3.023,796 meter persegi, teras lantai 2 212,976 meter persegi, menara 121 meter persegi, dan teras menara 205,169 meter persegi. Pembangunan gedung sate memakan waktu selama 4 tahun. Gedung sate adalah gedung saksi sejarah kebanggaan warga Jawa Barat, khususnya warga Kota Bandung. Dan gedung sate ini saat ini diambil alih pemerintah dan dijadikan sebagai kantor gubernur Jawa Barat. Beberapa waktu lalu gedung sate sempat hampir dibakar oleh para pendemo yang melakukan unjuk rasa. Namun Kang Deddy dengan sangat berani melindungi dan menjaga gedung ini hingga hal tersebut tak berhasil dilakukan. Tentu kita semua wajib mengapresiasi hal ini karena mungkin cuma KDM yang berani dan cenderung nekat gitu ya ngelakuin hal ini. Bahkan KDM sampai make odol segala tuh biar nggak perih pas kena gas air mata demi gedung sate. Salut ya. Alasan perubahan dan rehab gapura ini adalah untuk memperkuat identitas visual dan kekhasan Jawa Barat, menata lingkungan agar lebih selaras dengan gedung sate sebagai ikon provinsi, serta mengganti pagar lama yang sudah mengalami kerusakan akibat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Tapi nggak tahu kenapa lur, tiba-tiba hal ini memicu desas-desus gitu ya di kalangan netizen. Intinya ada semacam keberatan gitulah ya pas lihat gapuranya. Padahal menurut KDM ini tuh tetap diadopsi dari kebudayaan Sunda, tepatnya Cirebon. Ya Cirebon juga bagian dari Jawa Barat kan gitu loh. Karena banyak yang bilang kalau gapuranya mirip Candi Bentar. Apa tuh Candi Bentar? Bentar lagi mau tahun baru maksudnya? Lain lah, Candi Bentar teh maksudnya adalah sebuah bangunan simetris yang terbelah dua membelah jalan masuk ataupun keluar. Jadi ini kayak semacam bangunan penanda yang ikonik dan estetik gitulah ya. Cuman memang anehnya bangunan kayak gini kan udah lama gitu di Cirebon. Kenapa giliran KDM buat di gedung sate banyak yang keberatan ya. Lagian ini kan budaya warisan leluhur kita gitu, bukan karakter bangunan yang diadopsi dari luar lah gitu ya. Nah ditambah lagi menurut pemerhati cagar budaya, pembangunan pagar ini sama sekali nggak melanggar atau merusak identik dari bangunan asli loh lur. Yang ngomong gini tuh ahli pelestarian budaya ya, lain kuring gitu kan. Harusnya pertanyaan dan pernyataan soal kenapa bentuk Candi Bentar ya udah terjawab lah ya. Nah terus kenapa biayanya sampai 3,9 miliar? Ternyata itu tuh nggak cuma gapuranya tok lur. Ada juga perbaikan-perbaikan di bagian lain dari gedung sate yang dilakukan. Dan ternyata kurangnya karak nyaho gitu. Katanya untuk pengecatan aja itu nggak boleh sembarangan, harus izin dulu ke Balai Pelestarian Kebudayaan. Dan catnya juga harus dari Jerman lur. Jadi harus izin kemana Bu? Izin ke Balai Kebudayaan. Jadi ngecat saja di gedung sate harus izin ke Balai Kebudayaan, Pelestarian Kebudayaan. Terus bahan catnya harus menggunakan tim ahli dari mana?
Chatnya sama Balai Pelestarian Kebudayaan disarankan. Tim ahlinya disarankan dari Jerman. Iya, chatnya dari Jerman. Terus kayak aspal jalan di sekitar gedung sate juga udah pada bolong-bolong gitu kan. Jadi angka segitu nggak serta-merta cuma buat gapura gitu lur. Tuh udah kayak gini nih, ini gedung sate udah kayak gini. Tuh. Ini pusat ibu kota provinsi Jawa Barat, pusat pemerintahan kayak gini nih keadaannya. Nah terakhir ada pemikiran kalau banyak yang lebih urgent dibandingkan hal ini. Ya kalau bicaranya kontekstual tentu ini pun urgent karena gedung sate itu kan merupakan simbol dari ibu kota Jawa Barat. Tapi jika kita kesampingkan soal konteks, harusnya dulur juga ngerti kalau KDM itu udah banyak melakukan pembangunan di segala sektor. Kayak bangun jalan, bangun sekolah, bangun rumah masyarakat yang kena banjir gitu kan, membantu warga yang terkena bencana, dan saking banyaknya kami sampai liar lah. Naon wae gitu, geus loba banget gitu nu dilakukan ku Bapak aing teh. Jadi sangat wajar kalau Kang Dedi ya renov ini gapura untuk saat itu menurut kami sih sudah sangat wajar lah. Dan kita tahu lah kalau KDM ini orangnya kan apik gitu ya, estetik dan ya juga unik gitu. Beliau juga sangat detil. Jangankan gerbang, sampah kelihatan aja sama beliau langsung dipungut. Jadi kayaknya udah nggak perlu lagi lah dijelasin gitu ya. Segini teh unggal poe KDM laporan ke rakyat via kontennya. Gimana kalau KDM sumput salindungnya kos nungges-nungges. Jadi kesimpulannya adalah nggak apa-apa nyinyir, cuma harusnya sambil mikir gitu. Kadang-kadang sikap dan sifat benci itu membutakan mata hati dan cara kita berpikir lah. Ingat, cuma KDM yang sanggup bantu warga dengan konsep strike to the point. Kalau kalian masih mengeluh soal lapangan kerja yang susah, sebenarnya ada yang something wrong lur. Mau KDM atau bukan yang jadi gubernur, lapangan kerja tuh hampir dipastikan tetap ya akan sulit gitu. Karena ya kalian bayangin deh, setiap tahun fresh graduate atau tamatan yang lulus itu kan jutaan ya. Entah itu lulusan SMA atau lulusan dari kuliah gitu ya. Sementara perusahaannya kan ya masih eta keneh gitu loh, itu aja. Dan mereka tuh juga kan perusahaan tuh kan punya karyawan juga gitu loh lur. Maksudnya karyawannya masih aktif. Jadi ya mereka juga bekerja terus kan, kapasitas perusahaan juga membutuhkan karyawannya juga ya terbatas. Jadi ketika ada yang baru tamat dan setiap tahun gitu ya didedetin terus dengan pola pikir yang sama. Jadi tamat sekolah langsung hayang gawe gitu kan, pengen kerja di perusahaan. Nah akhirnya apa ya udah ngejubel semua di situ dari satu pintu itu yang semuanya pengen kerja itu akhirnya ya nggak terkondisikan lah gitu. Akhirnya jadi pada gimana sih ya, jadi padat lah gitu lur. Nah jadi pola pikir dari masyarakat kita juga yang secara eksplisit tuh ngandelin nyari duit hanya dengan cara jadi karyawan. Kan ya nggak yang tua nggak yang muda, padahal kan jalan nyari duit itu kan nggak hanya cuma dari kerja jadi karyawan atau institusi atau korporat kan lur. Setiap kalian tuh unik dan punya kelebihan. Nah ini pasti karena Tuhan sendiri yang jamin lur. Setiap manusia itu diciptakan ada kelebihan dan juga kekurangan. Nah tugas kita adalah mengekspan kelebihan apa ini yang ada di diri kita gitu, lalu jadikan itu sebagai tools untuk nyari duit. Kami disclaimer ya, jika nggak ada tendensi apapun ya terhadap profesi karyawan atau profesi yang terkait dengan institusi ataupun dengan korporat gitu ya. Akan tetapi ya udah waktunya lah kita lirik gitu pintu-pintu nyari duit yang lain yang lebih relevan juga lah, yang kita memiliki skill gitu ya ataupun memiliki kelebihan di bidang itu. Jadi biar nggak desek-desekan di satu pintu yang sama gitu lur. Nah balik lagi soal gapura, intinya ini semua udah bener lah kalau menurut kami ya. Tidak ada yang dilanggar lah, nggak ada gitu. Dan secara aturan serta harga pun ya segitu worth it lah gitu. Karena kan item yang dihandle banyak gitu, nggak cuman gapura doang. Dan tujuan untuk perenovasian pun udah tepat gitu. Jadi ya semoga dengan dengerin channel ini seenggaknya ada sedikit pencerahan lah ya lur ya. Oke? Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya lur ya. Jangan lupa subscribe, like dan juga komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.